Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampulungan adalah sebuah desa di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang terletak 15 km dari pusat kota Makassar. Penduduk di desa ini mayoritas suku Makassar dan memeluk agama Islam. Adapun mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah nelayan dan petani. Indonesia yang merupakan negara agraris menjadikan penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dengan bercocok tanam. Tidak heran jika di negara ini banyak ragam budaya agraris dan tradisi yang berkaitan dengan waktu menanam dan panen yang melahirkan tradisi dan adat istiadat suku tertentu. Tidak terkecuali dengan suku Makassar yang ada di desa Sampulungan ini yang masih memegang teguh tradisi warisan leluhur mereka dengan upacara adat Apak Deko. Tradisi Apak Deko adalah suatu pesta rakyat yang dilakukan setelah petani panen padi yang dirangkaikan dengan acara ziarah ke makam Karaeng atau Raja Sampulungan. Apak Deko sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengharapan agar supaya pada hari-hari yang akan datang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tercurah. Di samping itu, masyarakat di daerah ini banyak yang percaya bahwa di lingkungan sekitarnya ada makhluk halus, baik itu yang bersifat baik ataupun yang jahat. Oleh karena itu, acara Apak Deko ini juga sebagai acara tolak bala agar masyarakat desa Sampulungan tetap selamat, aman, dan sejahtera. Apak Deko adalah sebuah tradisi yang melibatkan unsur mistik di dalamnya sebagai ritual penghormatan kepada nenek moyang. Mereka meyakini bahwa apabila acara ini tidak dilaksanakan akan dapat mengakibatkan berbagai macam musibah dan kegagalan saat panen. Menurut anggapan masyarakat setempat, konon katanya suatu hari masyarakat kampung Sampulungan dikejutkan oleh suara yang sama dengan bunyi asung yang ditalu. Sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Suara asung itu tidak menentu arahnya dan sulit diketahui dari mana asalnya. Masyarakat lalu beranggapan bahwa suara itu berasal dari wujud perbuatan makhluk halus yang nampak menyerupai gadis-gadis remaja dari kayangan yang turun ke bumi dan sedang menumbuk padi. Suatu ketika pada musim panen, masyarakat desa Sampulungan yang tengah sibuk menumbuk padi didatangi seorang manusia yang tidak diketahui siapa dan dari mana asalnya. Ia ingin meminjam pak dinging atau tapi masyarakat langsung saja memberikan pak dinging kepada orang tersebut dan membiarkannya pergi tanpa menghiraukannya lagi. Tak lama kemudian orang itu datang kembali dan mengembalikan barang pinjamannya. Anehnya setelah orang itu pergi, padi yang sementara ditumbuk berubah menjadi awang atau dedak. Mereka yakin dan percaya bahwa mereka telah dikutuk dan padinya menjadi asing anja atau tidak berisi. Masyarakat kampung Sampulungan dan sekitarnya pun berkesimpulan bahwa mereka tidak boleh menumbuk padi sebelum asung kedengaran atau sebelum Apak Deko dilakukan. Sejak peristiwa itu, Apak Deko menjadi sebuah tradisi dari desa Sampulungan yang menggambarkan upacara pengungkapan rasa syukur karena panen berhasil di daerahnya dan berfungsi sebagai seni pertunjukan yang bersifat hiburan. Jauh sebelum upacara dilaksanakan, berita waktu pelaksanaan upacara sudah diumumkan dan disebarluaskan kepada seluruh penduduk kampung maupun yang merantau melalui masjid-masjid dari mulut ke mulut maupun dengan pemasangan spanduk di pinggir jalan. Tahap paling awal persiapan upacara tradisi Apak Deko adalah rapat mengenai situasi kampung dan pelaksanaan acara pesta yang dihadiri ketua adat dengan para pemuka masyarakat desa Sampulungan. Tahap pembuatan panggung tempat upacara di samping pokok rita atau pohon rita sebagai tempat pelaksanaan upacara. Kemudian tahap persiapan pengadaan benda upacara diantaranya alu adalah alat penumbuk dalam proses pemisahan sekam dari beras. Bentuk alu memanjang sekitar 1 meter yang terbuat dari kayu jati atau sejenis kayu yang kuat yang digunakan dalam Apak Deko dan tarian Sigandrang Alu Nabatu. Asung merupakan wadah tempat padi ditumbuk. Yang digunakan dalam Apak Deko adalah jenis asung yang terbuat dari kayu yang keras dan memiliki kualitas bunyi yang bagus. Pentingnya asung dengan bunyi yang berkualitas, pelaksanaan upacara akan lebih meriah dan kedengaran di pelosok desa. Pakaian adat tradisional
Dalam budaya adat Makassar sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bahwa dalam setiap pesta adat harus menggunakan pakaian adat. Pakaian adat pria terdiri atas baju jas tutu, celana atau paroci, kain sarung atau lipa, dan tutup kepala atau pasapu. Pakaian adat wanita adalah baju bodo dari bahan serat dan sutra yang dikeraskan. Baku, yaitu daun enau yang dianyam menyerupai nyiru sebagai tempat meletakkan semua lambang-lambang upacara. Upacara Apak Deko dilaksanakan pada bulan Mei menjelang musim kemarau. Sebelum acara dimulai, akan diadakan acara Asoromaca. Asoromaca doangan atau membaca doa yang dipimpin oleh Anrong Guru agar para peserta tidak mengalami suatu halangan sampai Apak Deko selesai. Adapun yang dipersiapkan dalam acara pembacaan doa ini adalah songkolo leleng atau nasi dari beras ketan, bayao atau telur yang diletakkan di atas songkolo, leko atau daun sirih, air kelapa. Air ini disiramkan di atas nasi ketan tadi, dupa. Setelah membaca doa, para peserta melakukan ziarah dan meminta izin ke makam Karaeng Lokmo Sampulungan sebagai bentuk bahwa masyarakat Sampulungan selalu ingat terhadap leluhur para pendiri kampung. Kemudian upacara selanjutnya mengunjungi Pungung Barania atau sumur para pemberani, yaitu sumur tua yang menjadi tempat mandi Karaeng Sampulungan yang diyakini oleh masyarakat bisa mendatangkan kekuatan. Para peserta upacara adat akan mengambil air dari sumur kemudian membasuh muka mereka dengan air tersebut. Di Pungung Barania ini, para peserta mendapatkan kekuatan magis yang kebal menerima pukulan. Setelah diisi kekebalan, para peserta Apak Deko ini kemudian mengelilingi pokok rita atau pohon kembar sebanyak 7 kali sembari diiringi tabuhan gendang khas Makassar. Kemudian rombongan kembali menuju tempat upacara Apak Deko. Setelah membaca doa dan sambutan dari wakil pemerintahan dan beberapa undangan, selanjutnya ketua adat akan melakukan anggaru atau mengucapkan sumpah atau ikrar yang merupakan kesetiaan antara pimpinan terhadap rakyat yang dilakukan di hadapan rakyat dan pemimpin untuk dikenang dan dihargai jasa-jasa baik pimpinannya. Selanjutnya akan diadakan pertunjukan tarian tradisional seperti tari Padupa, tari Pakarena untuk menghibur para tamu undangan dan penonton. Acara inti pada tradisi Apak Deko ini adalah menyaksikan para taungka atau remaja mempertunjukkan aksi si gandrang alu nabatu. Para peserta mementaskan tari memukul-mukul dengan kayu alu. Setelah itu para peserta memamerkan kekebalan menerima pukulan, baik dengan menggunakan kayu alu maupun dengan menggunakan batu tali berukuran besar. Mereka tidak akan merasakan sakit karena sebelumnya telah mendapat kekebalan di Pungung Barania. Sedangkan para taulolo atau gadis muda menumbuk padi yang akan mengeluarkan suara asum atau lesung yang asli Bali-Bali yang saling bersahutan. Asum dan alu yang sudah siap telah diberkati dengan cara nibak basah atau dipercikan air doa. Para peserta Apak Deko ada 9 orang, 5 berada di sisi kiri asung dan 4 orang di sisi kanan. Di samping gadis-gadis ada 2 orang penumbuk dengan pola ritme variasi yang disebut padugu-dugu. Juga ada 1 orang sebagai paketuk-ketuk atau pemegang ketukan. Pada saat melakukan Apak Deko, masing-masing Pak Dengka atau orang yang menumbuk padi sudah diatur sedemikian rupa tentang cara menumbuk dan pola ritmenya masing-masing sebagai bagian dari pertunjukan musik rakyat. Nah guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang upacara adat Apak Deko suku Makassar yang ada di Kabupaten Takalar. Semoga bermanfaat dan mari kidi.